Kita ketemu kembali di channel Rumah Guru. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik bioma dunia. Karakteristik bioma dunia itu sendiri dibagi 7, dan ketujuh bioma tersebut kita akan analisis. Yang pertama akan bicara tentang bioma hutan hujan tropis. Yang kedua bioma hutan gugur. Yang ketiga bioma sabana. Yang keempat bioma stepa. Yang kelima bioma gurun. Yang keenam bioma taiga. Dan yang terakhir atau ketujuh bioma tundra. Namun sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya kita bisa paham dahulu apa itu bioma. Bioma merupakan ekosistem yang besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah yang luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas. Oke, di mana kita juga harus mengetahui bahwa ada beberapa ciri-ciri bioma. Ciri yang pertama, bioma itu terbentuk karena adanya interaksi unsur-unsur lingkungan yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Ciri yang kedua adalah, bioma itu merupakan komunitas klimaks yaitu dari kumpulan macam-macam populasi sebagai penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Ciri yang ketiga, bahwa bioma itu merupakan komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Kemudian ciri yang keempat, bahwa ciri-ciri bioma adalah dapat dikenal dengan melihat dominasi vegetasinya. Jadi apa yang paling dominan di daerah situ. Dan kemudian ciri yang kelima, bahwa penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasi yang ada di situ. Kita akan bahas dan analisis satu persatu. Sebaran karakteristik bioma dunia. Yang pertama kita akan bahas bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini dapat ditemukan di sepanjang wilayah sekitar Khatulistiwa. Ciri-ciri bioma hutan hujan tropis yang pertama, memiliki curah hujan sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, yaitu lebih dari 2000 mm per tahun. Kedua, memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20–40 meter. Ketiga, cabang pohon berdaun lebat dan lebar, serta hijau sepanjang tahun. Keempat, mendapat sinar matahari yang cukup tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup pepohonan yang lebat. Kelima, permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Keenam, suhu udara antara 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Bioma hutan hujan tropis bisa ditemukan di sepanjang aliran sungai Amazon Orinoco, Amerika Tengah, sebagian besar Asia Tenggara, Papua Nugini, dan lembah Kongo di Afrika. Kemudian vegetasi apa yang ditemukan di hutan hujan tropis? Contohnya, tumbuhan berkayu yang tingginya 20–40 meter, rotan, epifit anggrek, paku sarang burung, dan masih banyak lainnya. Dan untuk hewan yang bisa ditemukan di hutan ini adalah kera, tupai, beraneka jenis burung, macan, singa, jaguar, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang kedua bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluru atau tumbuhan gugur. Pada bioma ini dihuni oleh beberapa jenis hewan, di antaranya tikus, bajing, beruang, dan burung. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750–1000 mm per tahun. Kedua, suhu rata-rata mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Ketiga, vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Keempat, memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit. Kelima, musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Keenam,
terletak di daerah yang mengalami 4 musim yakni musim panas, dingin, semi dan gugur. Ketujuh, pertumbuhan vegetasi dipengaruhi oleh peredaran matahari. Kemudian sebarannya ada di mana saja hutan gugur ini? Wilayah Amerika Serikat bagian timur, ujung selatan benua Amerika, Asia Timur seperti negara Cina, Korea dan Jepang, dan Eropa bagian tengah serta Australia. Kemudian yang ketiga adalah bioma sabana. Secara umum, sabana hampir sama dengan padang rumput. Hal yang membedakan adalah adanya pepohonan yang tumbuh secara menyebar, seperti akasia dan palem. Untuk ciri-cirinya, pertama, terdapat di daerah khatulistiwa atau beriklim tropis. Kedua, memiliki suhu panas sepanjang tahun. Ketiga, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100 sampai 150 mm per tahun. Keempat, porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase atau pengairan cukup baik. Hewan yang bisa hidup di bioma ini adalah singa, zebra, gajah, jerapah, dan kerbau. Sabana yang paling terkenal ada di Afrika Timur, tepatnya Tanzania, yaitu di dataran Serengeti, Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya yang keempat yaitu bioma stepa atau padang rumput. Bioma padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi yang terdiri dari berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar. Apa ciri-cirinya bioma stepa ini? Pertama, curah hujan rendah yang mencapai 25-50 cm per tahun. Kedua, rendahnya tingkat porositas tanah menyebabkan tanah tidak mampu menyimpan air dan sistem penyaluran yang kurang baik menyebabkan rumput tumbuh dengan subur. Ketiga, beberapa jenis rumput mempunyai ketinggian 3-3,5 meter, misalnya rumput bluestem dan Indian grasses. Untuk persebarannya, stepa biasanya terletak di daerah perbatasan antara tropis dan subtropis. Contohnya di Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Tumbuhan yang mendominasi bioma ini adalah rerumputan. Tak heran jika para ahli menyebutnya sebagai bioma padang rumput. Sementara itu, hewan yang bisa ditemukan di padang rumput adalah bison, antelop, zebra, kanguru, singa, serigala, anjing liar, dan citah. Selanjutnya bioma yang kelima yaitu bioma gurun. Bioma gurun mempunyai ciri-ciri yang pertama, memiliki curah hujan yang sangat rendah kurang lebih 250 mm per tahun. Kedua, evaporasi atau penguapan tinggi dan lebih cepat daripada presipitasi atau hujan. Ketiga, memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi pada siang dan malam hari. Pada siang hari panas sekali, dan malam hari dingin sekali. Keempat, tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Kelima, kelembaban udara rendah. Tumbuhan yang bisa hidup di bioma gurun ini adalah kaktus dan akasia. Hewan yang mampu hidup di gurun ialah unta, hewan reptil. Sebarannya berada di Arab Saudi, Peru, Australia, Mongolia, Pakistan. Selanjutnya yang keenam yaitu bioma taiga. Taiga adalah suatu hutan yang di dalamnya hanya terdiri dari satu spesies pohon, misalnya pinus, konifer, dan sejenisnya. Hewan yang terdapat di daerah ini antara lain rubah, beruang hitam, serigala ajak, mus, dan burung-burung yang berimigrasi ke selatan musim gugur. Untuk ciri-cirinya bioma taiga. Pertama, suhu pada bioma taiga mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Kedua, memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangat basah karena penguapannya rendah. Ketiga, musim kemarau yang panas sangat singkat yakni berlangsung 1-3 bulan. Keempat,
Jenis tumbuhan sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Untuk sebarannya itu berada di Amerika Utara, Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, Alaska, dan yang terakhir atau ketujuh yang akan kita bahas adalah bioma tundra. Tundra merupakan istilah yang memiliki arti dataran tanpa pepohonan. Jelas bahwa bioma tundra adalah bioma yang tidak dihuni oleh pepohonan layaknya bioma yang lain. Hal itu karena bioma tundra ini terletak di daerah bersuhu ekstrim seperti daerah kutub. Vegetasi di daerah tundra ini hanya berupa lumut dan lumut kerak. Hewannya seperti beruang kutub, rusa kutub, penguin. Sebarannya bisa kamu temukan di daerah lingkar Arktik, Greenland di kawasan Kutub Utara, Amerika bagian utara dan Eropa bagian utara. Ciri-cirinya bioma tundra yaitu: pertama, hampir di setiap wilayahnya tertutup oleh salju atau es. Kedua, mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Ketiga, usia tumbuh tanaman sangat pendek yaitu berkisar antara 30-120 hari atau 4 bulan saja. Baiklah, selesai sudah materi tentang karakteristik bioma dunia. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share atau bagikan video ini.